Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terkuak, perjanjian Nikita Willy setelah dinikahi Indra Priawan, sang artis wajib patuhi aturan ini. 3 hari melakoni status sebagai istri Nikita Willy, sudah dapat peringatan dari suami Indra Priawan. Sah menjadi suami istri, ternyata Indra Priawan sudah buat perjanjian dengan sang istri Nikita Willy. Alhasil, mau tak mau kini Nikita Willy harus patuh dengan aturan yang sudah dibuat oleh Indra Priawan. Siapa sangka, baru 3 hari jadi istri, Nikita Willy sudah dapat tegur dari Indra Priawan. Bahkan, putra bos Bluebird ini sempat menyindir Nikita Willy yang seolah mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri. Hal tersebut terungkap dalam kanal YouTube Nikita Willy Official yang tayang Sabtu 24 Oktober 2020. Awalnya, terlihat Indra Priawan sedang duduk sendirian di meja makan apartemennya. Ia lantas menghubungi sang istri yang tak kunjung pulang. "Halo, lagi ngapain?" tanya Indra Priawan. "Lagi nunggu hujan sebelum tag," ujar Nikita Willy. Anak bos Bluebird ini lantas berpesan agar Nikita Willy tidak pulang terlalu malam. Sebab kini Nikita sudah memiliki suami yang menunggu di rumah. "Cepetan ya pulang, masa baru 3 hari jadi istri sudah ditinggal suaminya," beber Indra Priawan. Mendengar teguran sang suami, Nikita Willy seolah merasa bersalah dan langsung meminta maaf. "Oke, sorry," kata Nikita Willy seraya merendah. Setelah itu, Indra Priawan menuturkan Nikita Willy meninggalkannya bekerja setelah 3 hari menikah. "Tapi sih gak apa-apa, Niki itu pekerja keras dan harus doing with her currently. Tetapi sekarang dia harus pulang jam 10. Mau scannya banyak atau tidak harus pulang segitu," akui Indra Priawan. Indra menanyakan, tak masalah jika Nikita bekerja, namun harus ada batasan waktu untuk pulang. "Aku jadi makan sendiri, makanya nanti mau ke rumah tetangga aja di lantai atas," ujar Indra Priawan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Willy dan Indra Priawan menggelar akad nikah pada Jumat 16 Oktober 2020. Begini cara Atta Halilintar mengelola keuangannya sampai punya rekening untuk tabungan akhirat. Sebagai public figure dan membuat konten-konten kreator, Atta Halilintar bagi tips cara kelola pemasukan dan tabungan. Diketahui, tips atau cara Atta Halilintar mengelola keuangannya pun terbilang sangat mudah untuk dilakukan. Mengenai tips Atta Halilintar mengelola keuangannya tersebut dibeberkan langsung khusus untuk para milenial. "Aku menyarankan untuk memiliki 3 atau 4 rekening. Rekening-rekening tersebut nanti dibagi untuk pengeluaran harian atau bulanan. Lalu tabungan yang tidak boleh diusik rekening untuk berbisnis dan tabungan akhirat," kata Halilintar via webinar bertajuk Tips Membangun Rumah bagi Pasangan Milenial, Jumat 23 Oktober 2020. Salah satu YouTuber dengan jumlah pelanggan terbanyak di Asia itu melanjutkan, rekening tabungan yang tidak boleh diusik itu ditujukan untuk tujuan jangka panjang. Jadi di rekening tabungan ini, uang sisa dari pengeluaran bulanan itu dimasukkan ke sana dan tidak boleh diambil-ambil. Kalau misalnya dapat bonus dari kerjaan, bisa juga dimasukkan ke sana, kata Atta Halilintar. Tujuannya buat dana di masa depan seperti beli rumah atau hal-hal bersalair yang diinginkan ibunya. Sementara menurut Atta Halilintar, tabungan akhirat turut perlu dikelolakan untuk bersedekah kepada yang membutuhkan. Kalau kita rajin bersedekah, rezeki yang lain juga akan mengikuti, kata dia. Selain bisa mengelola pemasukan dan menabung, kekasih Aurel Hermansyah itu juga menyarankan anak muda untuk tetap produktif dan konsisten dalam berkreasi, bekerja maupun berbisnis. Menurut Atta Halilintar, produktivitas dan konsistensi akan berbanding lurus dengan hasil yang akan didapatkan. Kita harus produktif, konsisten, dan tekun dalam bekerja maupun berbisnis. Kalau enggak, nanti bisa enggak naik pangkat, gaji, dan sebagainya. Sama dengan bisnis, bisa bangkrut, terlilit utang. Buat anak-anak muda harus pegang itu. Jangan gampang menyerah, ujarnya menambahkan. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menunda pernikahan mereka.
Padahal keduanya pernah menyebut bahwa akan menggelar pernikahan mewah. Pengakuan ini disampaikan Atta Halilintar dalam YouTube KH Infotainment, Sabtu 26 September 2020. Dalam kesempatan itu, Atta Halilintar mengaku pernikahan dengan Aurel Hermansyah batal lantaran kondisi yang tak memungkinkan. Ia merasa tak mungkin menggelar pernikahan mewah di tengah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, ia urung menggelar pernikahan dengan Aurel tahun ini. Ditambah lagi keluarga Atta Gen Halilintar masih berada di luar negeri. Oleh karenanya, Atta memilih untuk menunda pernikahannya hingga tahun depan. Ya, yang pasti sih kalau dari sekarang, apalagi orang tuaku di sana juga di lockdown sampai tanggal 31 akhir tahun. Ya, kemungkinan sih jadinya tahun depan ya, semoga nggak ada halangan, terang Atta. Karena aku tuh nggak tahu ya, kalau nikah nggak ada orang tua, nggak ada adik-adikku sendiri gimana ya imbuhnya. Atta berharap saat momen pernikahannya nanti, keluarga lengkapnya bisa hadir. Ia juga memimpikan ayah dan ibunya bisa bertemu dengan sang calon istri. Orang tuh kan pengen kalau dari pernikahan tuh paling nggak mama papaku ada di samping aku gitu, bertemu sama Mpok Nur, ujar Atta. Aduh, itu banget yang aku impikan, imbuhnya. Tetapi, karena kondisi yang kurang memungkinkan, Atta mengaku belum bisa mempersiapkan segala halnya. Terutama setelah pernikahan tersebut akhirnya diputuskan untuk ditunda. Ya, kita nggak bisa mempersiapkan apa-apa sih kalau sekarang. Karena memang jalannya juga banyak yang terhambat, terang Atta. Orang tuaku belum bisa pulang, adik-adikku juga pada di sana. Cuma satu doang orang yang di sini, lanjutnya. Meski kecewa, Atta mengaku akan melihat ini sebagai pengalaman baik. Ia mengatakan waktu tunda tersebut akan digunakan untuk lebih mengenal calon istrinya. Ya, mungkin ini jadi kita ambil sisi baiknya. Pembelajaran buat kita berdua untuk menjadi lebih dewasa lagi, tutur Atta. Semoga nanti pas kita melanjutkan ke hubungan yang benar-benar udah sangat-sangat serius. Kita udah saling mengerti, udah saling belajar, tandasnya.